semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super keren dan penting banget, yaitu berpikir komputasional atau computational thinking. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih itu? Apa hubungannya sama coding dan AI? Tenang, kita akan kupas tuntas semuanya dengan cara yang seru dan gampang dimengerti. Siap yuk, kita mulai. Jadi, apa sebenarnya berpikir komputasional itu? Sederhananya, ini adalah cara kita berpikir seperti seorang ilmuwan komputer, logis, sistematis, dan kreatif untuk memecahkan masalah. Bukan cuma buat para programmer, tapi ini adalah skill penting yang bisa kita pakai sehari-hari. Anggap saja, ini adalah kekuatan super untuk otak kita. Berpikir komputasional ini punya 4 pilar utama yang jadi fondasinya. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama adalah dekomposisi. Kedengarannya rumit ya, tapi artinya simpel kok. Memecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang dikelola. Coba bayangkan, saat kalian mau siap-siap ke sekolah, kalian gak mungkin melakukan semuanya sekaligus kan? Pasti ada langkah-langkahnya. Bangun tidur, mandi, sarapan, siapkan tas, baru berangkat. Nah, itu dia dekomposisi. Sama halnya saat memasak mie instan, kita harus merebus air dulu. Baru masukkan mie, lalu tiriskan, dan terakhir campur bumbu. Dengan memecah masalah, semuanya jadi lebih mudah diselesaikan. Pilar kedua adalah pengenalan pola. Ini artinya kita mencari kesamaan atau tren dalam masalah yang kita hadapi. Misalnya, kalian sadar kalau setiap kali langit mendung gelap, kemungkinan besar akan turun hujan. Atau dalam matematika, kalian bisa mengenali pola bilangan genap, 2 quattro, 6, 8, dan seterusnya. Dengan mengenali pola, kita bisa membuat prediksi dan menemukan solusi dengan lebih cepat. Kemampuan ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang mirip di masa depan. Selanjutnya, pilar ketiga, yaitu abstraksi. Ini adalah seni untuk fokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan detail yang gak relevan. Bayangkan, kamu diminta menggambar peta sekolah. Kamu pasti hanya akan menggambar bagian-bagian penting seperti ruang kelas, kantin, perpustakaan, dan toilet kan? Kamu nggak perlu menggambar setiap ubin lantai atau setiap pot bunga. Itulah abstraksi. Kita menyaring informasi agar bisa fokus pada inti masalahnya. Sama seperti saat belajar untuk ujian, kita fokus pada materi utama, bukan setiap kata di dalam buku. Dan pilar terakhir yang paling seru adalah perancangan algoritma. Algoritma adalah resep atau serangkaian instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh paling gampang adalah resep membuat jus buah. Ada urutannya. Kupas buah, potong-potong, masukkan ke blender, tambahkan air, nyalakan blender, lalu tuang ke gelas. Setiap langkah harus dilakukan secara berurutan agar hasilnya sempurna. Begitu juga saat menyalakan komputer. Ada urutannya. Tekan tombol power, tunggu loading, masukkan password, baru deh buka program. Algoritma memastikan solusi kita jelas dan bisa diikuti oleh siapa saja, bahkan oleh komputer. Terus, apa hubungannya semua ini dengan kecerdasan buatan atau AI? Nah, AI itu bekerja persis dengan prinsip berpikir komputasional. Contohnya, sistem pengenal wajah pada smartphone. Ia akan melakukan dekomposisi dengan memecah tugasnya, mendeteksi wajah, mengidentifikasi fitur, dan mencocokkan data. Kemudian, AI mengenali pola dari jutaan gambar wajah untuk belajar. AI juga melakukan abstraksi dengan mengambil ciri-ciri unik wajahmu, seperti bentuk mata atau hidung, dan mengabaikan latar belakangnya. Terakhir, semua itu dijalankan melalui algoritma pengenalan yang sudah dirancang secara sistematis. Keren kan? Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional itu bukan cuma untuk jadi programmer. Ini adalah cara berpikir yang melatih kita untuk jadi lebih logis, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan.
menguasai dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma, kita bisa memecahkan masalah dengan lebih efisien dan siap menghadapi perkembangan teknologi seperti coding dan AI. Nah, itu dia rangkuman seru kita tentang berpikir komputasional. Semoga sekarang kalian jadi lebih paham dan bisa mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi keren selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.